Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisa Denisa sebagai pemateri pertama, Saumi Jumita sebagai pemateri kedua, dan Tohri Tahir sebagai pemateri ketiga. Dari mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Royal Aini MPD dengan judul fermentasi. Fermentasi merupakan proses biokimia yang penting dalam menghasilkan berbagai produk makanan yang kita nikmati sehari-hari. Mari kita simak informasi selengkapnya. Lanjut, apa itu fermentasi? Fermentasi yaitu proses biologis yang melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi untuk menghasilkan berbagai produk makanan dan obat-obatan. Proses fermentasi sangat penting karena dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan nilai gizi makanan serta memberikan rasa dan aroma khas pada makanan. Fermentasi banyak digunakan dalam industri pangan, mulai dari pembuatan roti, keju, yogurt, minuman keras, hingga tempe. Asam laktat diproduksi oleh bakteri pada suhu tubuh, contoh yogurt, kimchi, dan sauerkraut. Kedua, vinegar. Proses ini menghasilkan cuka dari alkohol melalui oksidasi oleh bakteri asetatik, contohnya yaitu cuka apel dan cuka balsamik. Ketiga, alkoholik. Pada fermentasi ini, glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida oleh ragi atau bakteri asetatik pada suhu hangat. Contohnya itu bir, wine, dan cider. Keempat, asam asetat. Pada fermentasi ini, suatu bahan organik diubah menjadi asam asetat oleh bakteri asetat. Contoh, pembuatan asam amino dan obat-obatan. Berikutnya yaitu klasifikasi fermentasi. Pertama yaitu batch and continuous. Batch yaitu fermentasi dalam jumlah kecil dan produk dihasilkan secara periodik. Continuous, fermentasi yang terus-menerus dan produk dihasilkan terus-menerus. Kedua, fermentasi terbuka dan tertutup. Terbuka yaitu mikroorganisme tumbuh dalam udara terbuka. Tertutup yaitu fermentasi yang terjadi dalam ruang tertutup dan terhindar dari kontaminasi. Ketiga, fermentasi aliran atas dan aliran bawah. Aliran atas yaitu gas dikirim ke bawah, mengangkat sel-sel yang sudah mematikan. Aliran bawah yaitu gas keluar dari bawah, menjaga agar sel hidup. Lanjut, slide berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Pertama yaitu suhu. Suhu yang tidak sesuai dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan menghasilkan produk yang tidak sesuai. pH. pH yang salah dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan menghasilkan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kadar nutrisi. Kadar nutrisi dari bahan dasar yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Kontaminasi. Kontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme lain dapat menghasilkan produk yang tidak aman dikonsumsi atau tidak sesuai dengan standar. Kita lanjut ke slide selanjutnya untuk proses pembuatan tempe. Yang pertama, bahan dasar kedelai dicuci dan direndam. Proses ini dapat menghilangkan zat yang tidak diinginkan dan mempersiapkan kedelai untuk fermentasi yang akan datang. Yang kedua, kedelai dikukus. Kukus kedelai sampai lunak dan siap untuk dioleskan dengan kultur jamur Rhizopus oligosporus. Yang ketiga, kedelai diolesi kultur jamur. Kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam bakteri yang sebelumnya sehingga tercipta serta memberikan aroma khas tempe. Dan yang terakhir ada proses fermentasi. Kedelai dalam suhu ruang selanjutnya akan difermentasi selama 48 jam hingga terbentuk tempe yang siap dikonsumsi.
Proses pembuatan kefir. Di sini ada beberapa langkah untuk pembuatan kefir. Yang pertama ada kultur starter. Susu dicampur dengan ragi kefir yang menjadi starter. Kedua, proses pengadukan. Campuran disimpan pada suhu ruangan selama 24 sampai 48 jam sambil diaduk. Yang ketiga ada pengkayaan. Madu atau pemanis lain ditambahkan untuk rasa yang lebih manis. Dan yang terakhir ada pembuatan tower kefir. Campuran disaring dan bisa disajikan dalam keadaan dingin sesuai dengan selera konsumen. Yang terakhir di sini ada aplikasi fermentasi dalam industri pangan dan mekanisme reaksi kimia. Di sini ada proses pembuatan keju, dibutuhkan bakteri asam laktat, membedakan laktosa dalam susu menjadi asam dan meningkatkan derajat keasaman. Yang kedua di sini ada pembuatan wine. Adanya ragi atau Mycoderma aceti dan Acetobacter silinium pada sari anggur mengubah glukosa menjadi etanol dan gas CO2. Yang terakhir di sini ada pembuatan roti. Saccharomyces cerevisiae membentuk lumpur berasa dan memberikan tekstur khas pada roti. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang reaksi kimia pada fermentasi, yang dimana telah dijelaskan yang sudah lewat, yang dimana reaksi kimia fermentasi, reaksi dalam fermentasi tentu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena tergantung dari jenis gula yang digunakan gitu. Entah itu gula pasir, gula aren atau gula apa gitu. Tentu reaksi kimia itu akan akan berbeda atau lain gitu. Karena apa? Karena tergantung dari jenis gula yang digunakan gitu. Dan produk yang dihasilkan juga gitu. Tentu produk atau hasilnya akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Kembali lagi karena jenis gulanya yang berbeda gitu. Secara singkat gitu, glukosa dalam kurung C6H12O6 gitu, yang merupakan gula paling sederhana gitu. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol gitu. Etanol apa itu? Etanol 2C2H5OH gitu. Lanjut lagi persamaan reaksi kimia yaitu yang sudah dipaparkan, yaitu yang dimana C6H12O6 gitu, yang dimana reaksi di atas dijelaskan gula glukosa, fruktosa dan sukrosa, alkohol, etanol, karbon dioksida gitu. Itulah penambahan yang dapat disampaikan. Kesimpulannya dengan arti reaksi kimia pada fermentasi itu sendiri akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena gula juga berbeda gitu, karena jenis gulanya yang digunakan berbeda gitu. Tentu kalau jenis gulanya berbeda maka reaksinya berbeda dan juga hasilnya akan berbeda. Terima kasih.